Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini sudah ada di belakang saya untuk bahan bonsai waru India. Ini bahan bonsai milik Mas Nurdin ya. Beliau orang lama di perbonsaian, udah sekitar kurang lebih 14-15 tahun. Nah, semalam sempat WA-an sama saya dimintai tolong untuk menambah terusan as mahkota yang nampak di sini terlihat ya kosong. Akan saya lakukan simpel di sini, nanti saya mau lakukan sambung sisip. Untuk dulu sebenarnya sudah berusaha ya untuk dilakukan teknik tempel, tapi ternyata gagal, dan sempat ngobrol-ngobrol cepat kalau disambung sisip, karena untuk pengetahuan saya, pengalaman saya, sambung sisip akan lebih mudah. Nah, di sini saya mau mengerjakan untuk bahan ini, dan tadi sempat japinan karena beliau lagi nggak enak badan ya tentunya, dan tidak bisa hadir di sini. Oke, langsung saja kita menuju ke bahannya. Nanti saya akan kerjakan, saya mau berusaha semaksimal mungkin untuk memproses, membuat terusan as mahkota ke atas dengan teknik sambung sisip ya. Seperti apa? Mudah-mudahan ini nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum saya mau melakukan untuk mengerjakan bahan ini, sedikit spill untuk teman-teman ya. Ini bahan waru India ini sangat luar biasa jumbo ya. Ini kemarin habis di setel untuk beberapa cabangnya, dikoreksi, membuat pecahan anak cabang dan terusan. Terus di sini mulai dilebarkan dinding ground dan diganti media tanam. Sementara akar ini masih ditimbun ya, tinggi nyampe sekian. Jadi akarnya di bawah pernah saya update juga untuk teman-teman seperti apa akar kondisi di bawah. Nanti teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, pernah saya update untuk bahan ini kalau teman-teman pengen tahu untuk kondisi akar di bawah. Bahan ini dulu dari sejempol tangannya. Untuk usianya kalau tidak salah ini kurang lebih hampir 4 tahunan untuk bahan ini. Ini untuk lingkar batang dulu pernah saya ukur itu sekitar 1 meter 10 apa berapa, yang jelas ini 1 meter lebih untuk lingkar batangnya. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana. Untuk kondisi yang di atas dulu pernah di tempel ya, jadi memanfaatkan cabang yang tidak terpakai ditempel, dan mungkin kurang sedikit sabar, terus belum maksimal, bawahnya dipotong jadi gagal. Nah, ini saya sempat ngobrol beberapa hari yang lalu, terus diambil kesimpulan untuk dilakukan untuk sambung sisip. Nah, ini dia ya untuk kondisi dari sebelah sini ya. Nah, nampak terlihat jelas untuk kondisi di atas ya. Untuk teknik tempel atau susunya yang gagal sudah dilepas, tapi di sini klemnya belum dilepas ya. Oke, saya langsung mau mengerjakan untuk bahan ini. Saya mau membersihkan untuk seputaran paling ujung, dimana saya mau nanti menambah untuk sambung sisip dengan pemilihan bahan tentunya batang yang masih muda dan sehat. Kenapa untuk keseluruhan daun ini saya pruning, saya buang? Nah, karena di sini nih nanti saya pengen fokus untuk sambung sisipnya ya. Jadi untuk asupan nutrisi biar fokus ke sambung sisip, tidak terganggu ke beberapa mata tunas atau daun yang tumbuh pada cabang-cabang yang lain. Dan nanti setelah saya selesai melakukan sambung sisip, di sini akan saya lakukan pengikatan
sederhana pakai tali rapiah saya turunkan begini ya. Jadi untuk posisi sambung sisipnya kalau bisa konsepnya lebih tinggi dari keseluruhan beberapa cabang yang sementara normal tumbuh pada batang utama ini. Oke, di sini sambil menunggu untuk setelah saya bersihkan dan saya kasih salep kambium biar kering dulu, sambil kita mencari untuk bahan pujuan yang masih muda sehat untuk bahan sambung sisipnya di sini nanti akan saya lakukan di sini. Kalau di sini enggak ada tulisannya ya, terlalu pendeknya sama cabang yang di sini. Saya ambil di sini, nanti kalau untuk muka dari sebelah sini mungkin nunggu besar dulu kita gerakkan ke depan. Yang penting berhasil dulu untuk proses sambung sisipnya. Ini agak sedikit repot ya untuk sambung sisipnya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan ini nanti berhasil. Juga nanti untuk penyungkup plastiknya mungkin harus banyak cara, akal dan teknik. Soalnya di sini lain ya, biasanya kan lurus begini terus potong sambung sisip jadi menyungkupnya enak. Kalau ini wah repot banget nanti untuk penyungkupnya, tapi saya mau mencoba. Ini malah suatu tantangan kita ya, gimana kita cara pola pikir kita, teknik penyungkupannya seperti apa. Coba kita lihat dari sebelah sana untuk nanti konsep penyungkupnya. Saya rasa agak sedikit repot juga nih nanti. Kalau kita lihat dari sebelah sini ya, kita lihat ya, untuk posisinya di bawah ini. Untuk penyungkupnya nanti plastiknya muat enggak? Saya cek untuk plastiknya dulu. Kurang sedikit besar yang plastiknya. Itu saya mau cari akal dulu ya. Padahal untuk posisi seperti ini harus bener-bener rapat. Tapi insya Allah saya yakin, yang penting plastik ini nanti mau mengembun, ada bintik-bintik air, terus biasanya gelap ya, itu insya Allah berhasil. Saya mau coba untuk mengakali. Sangat ruwet ini, ruwet.
Sampai mau maghrib kali ini, tapi alhamdulillah selesai. Ini sementara ya, untuk pengelosan beberapa yang sebenarnya masih kurang proporsi saya turunkan semua, dimana saya fokus untuk sambung sisipnya biar berhasil dulu. Jadi konsepnya di sini untuk sambung sisipnya posisinya paling atas dari keseluruhan ujung dari cabang-cabang yang ada saat ini. Nantikan terus untuk bahan ini nanti seperti apa ya. Insya Allah ke depan sambung sisipnya mudah-mudahan berhasil. Nanti akan selalu saya update untuk teman-teman. Sebenarnya untuk lebih amannya lagi, sebelum kita sungkup plastik, keseluruhan luka yang di atas ini kita tutup aluminium foil, itu akan lebih aman sebenarnya. Tapi berhubung aluminium foilnya kosong, jadi ya apa boleh buat. Tapi insya Allah ini nanti mudah-mudahan berhasil. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini tadi sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.